Halo semuanya, ketemu lagi dengan Bu Retno. Kita sudah masuk ke topik tentang panel data. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Kita akan menjelaskan beberapa metode estimasi di panel data, yaitu ada OLS, ada fixed effect, ada random effect, dan menjelaskan, menginterpretasikan, dan melakukan nih beberapa uji untuk pemilihan model. Ada uji Hausman, ada uji Chow, ada uji LM. Beberapa waktu lalu kita sudah bahas ya tipe-tipe data, time series, cross section, panel atau longitudinal gitu ya. Time series kan data yang satu perusahaan banyak tahun. Kalau cross section banyak perusahaan 1 tahun gitu. Nah, kalau panel atau nama lainnya longitudinal itu kombinasikan antara time series dan cross section. Nah, panel sendiri ada 2 jenis, yaitu balance panel dan unbalanced panel. Kalau kalian lihat di sini, balance panel itu berarti balance ya. Ini setiap individu di sini punya tahun observasi yang sama gitu. Jadi ini individu 1 5 tahun, individu 2 5 tahun, individu 3 5 tahun. Jadi itu balance panel. Nah, berbeda dengan unbalanced panel. Nah, masing-masing individu punya rentang waktu observasi yang beda-beda. Misalnya di individu 2 ini dia hanya tersedia data 3 tahun. Di individu 3 hanya tersedia data 4 tahun. Nggak masalah. Itu kita akui sebagai unbalanced panel. Ada juga yang disebut short panel dan long panel. Kalau short panel ini berarti jumlah perusahaannya itu lebih besar daripada jumlah tahunnya. Kalau long panel itu berarti jumlah tahunnya lebih besar daripada jumlah N-nya atau jumlah individunya atau jumlah perusahaannya gitu. Nah, kenapa sih Bu harus panel data? Nah, kebetulan penelitian mahasiswa akuntansi di kita itu lebih banyak ya menggunakan panel data, yaitu karena sebenarnya ini panel data itu salah satu cara untuk menambah data gitu ya. Jadi data cross section ditambah data time series, berarti itu mengakomodir heterogenitas gitu ya. Jadi mengakomodir perbedaan tiap individu antar tahun gitu, dan jadinya kan lebih informatif kan ya, lebih informatif, lebih variabil, variability lebih bervariasi, kemudian less collinearity among variable, kemudian more degree of freedom. Jadi kalau degree of freedom-nya makin tinggi, kemungkinan untuk mereject H0 juga makin tinggi juga, berarti kemungkinan signifikannya juga lebih tinggi dan lebih efisien gitu. Lebih efisien tuh gimana? Berarti variance-nya tuh lebih kecil gitu ya. Nah, kemudian dengan mempelajari observasi cross section tapi berulang-ulang, itu kan panel data ya. Ya, observasi cross section tapi berulang-ulang antar tahun gitu. Nah, diharapkan lebih cocok untuk mempelajari dynamic of change. Kayak di penelitian akuntansi kan misalnya kita mempelajari volatility laba gitu kan. Jadi tidak cuma melihat dari antar perusahaan tapi antar tahun gitu. Nah, tentu saja karena ini mengakomodir perbedaan antar individu dan antar tahun, dia lebih baik dalam mengukur atau mendetek efek yang tidak bisa dilakukan di cross section maupun time series. Nah, untuk mengestimasi panel data ini, kita bisa menggunakan beberapa teknik. Ada pool, OLS, model, atau nama lainnya common model, atau OLS ini klasik yang seperti kita pelajari kemarin ya, ordinary least square. Kemudian ada fixed effect model, ada random effect model. Nah, pool OLS ini kalau kalian lihat dari persamaannya ya, persamaan di sini ada variabel dependent, ada intercept, ada koefisien, ada variabel X1, variabel X2, dan ada residual. Nah, kalau pool ini itu kayak regresi OLS biasa yang istilahnya dia
Kalau di sini digambarkan sebagai grand regression gitu. Jadi data itu dianggap sebagai pool. Ada data time series, ada data cross section digabungin dianggap sebagai pool. Jadi dia tidak melihat efek dari individunya dan tidak melihat efek dari tahunnya, udah dianggap pool aja gitu. Makanya di sini koefisiennya itu bukan IT ya di sini. Koefisiennya bukan IT, jadi koefisiennya itu dianggap sama gitu. Jadi walaupun dia kombinasi cross section dan time series, tapi dia dianggap sebagai data pool aja. Jadi tidak melihat cross section, tidak melihat spesifik perusahaannya dan tidak melihat spesifik time series waktunya gitu ya. Itu pool OLS. Kemudian ada metode estimasi berikutnya adalah fixed effect model atau FEM. Nah, istilah fixed effect ini karena meskipun interceptnya mungkin berbeda antar individu. Nah, ini kalau kalian lihat, ini interceptnya ada I-nya. Artinya dia mengakomodir perbedaan antar individu. Diakomodir di interceptnya ini. Berarti intercept antar individunya ini berbeda. Tapi intercept antar tahunnya itu tidak. Jadi dia hanya I saja ya yang berbeda. Jadi intercept antar individunya itu berbeda. Gitu. Nah, fixed effect model ini bisa diestimasi dengan dua pendekatan, dengan fixed effect least square dummy variable model atau LSDV dan fixed effect within group estimator atau WG. Kita bahas satu-satu. Yang pertama yang LSDV dulu. Nah, kalau LSDV ini dia mengakomodir perbedaan perbedaan intercept antar individu itu menggunakan dummy variable method. Gitu. Jadi misalnya kita punya model kayak ini, punya model. Kalau model LSDV nanti ditambahin dummy variabelnya individunya. Gitu. Kalau misalnya individunya kamu misalnya 10 perusahaan ya, 10 perusahaan, maka akan kalau dummy itu rumusnya 10 variabel min 1 gitu ya. Jadi misalnya ada 10 dummy, berarti nanti di sini ditambah 9 variabel. Jadi 10 minus 1. 9 variabel dummy untuk individu. Gitu. Nah, cuma pendekatan LSDV ini ada beberapa masalah yang mungkin ditemui gitu. Nah, karena tambah variabel, terlalu banyak variabel, kita bisa menemui masalah degree of freedom gitu. Kalau nambah variabel itu kan artinya kita makin banyak parameter yang kita ukur kan ya gitu. Kalau makin banyak parameter yang kita ukur, degree of freedom-nya kan makin kecil gitu, karena degree of freedom itu kan rumusnya N dikurangi parameter gitu ya, jumlah observasi dikurangi parameternya. Berarti kalau parameternya makin besar, berarti kan degree of freedom-nya juga makin kecil. Kalau degree of freedom makin kecil, kemungkinan nggak signifikannya tinggi gitu ya. Kemudian di sini terlalu banyak dummy variabel, itu cenderung akan menemui masalah multicollinearity gitu. Ini sudah pernah kita bahas waktu kita ngomongin soal asumsi yang harus dipenuhi di regresi linear ya. Multicollinearity itu hubungan antar variabel X yang tinggi gitu. Nah, kita kan nggak mau itu terjadi gitu. Nah, itu mungkin yang masalah-masalah yang ditemui di LSDV. Jadi kalau terjadi multicol, estimasi yang precise untuk satu atau lebih parameter itu menjadi lebih sulit. Kemudian di beberapa situasi LSDV ini tidak dapat mengidentify dampak dari time invariant variable ya. Ya itu ya. Contoh maksudnya time invariant variable itu variabel yang antar tahunnya itu sama
Gitu. Jadi kalau tadi kan kayak dummy ya, ada penambahan dummy individu. Nah, itu kan nanti nilai antar tahunnya itu sama gitu loh. Nah, biasanya nggak ke waktu kita nge-run fixed effect, ada variabel dummy yang antar tahunnya itu nilainya sama, itu biasanya nanti tampilan outputnya itu omitted gitu. Jadi nggak bisa kita estimasi ini artinya apa gitu. Dan yang harus diperhatikan, kita harus hati-hati tentang error term. Nah, intinya kita harus memenuhi asumsi-asumsi terkait residual ya. Di sini residualnya harus memenuhi asumsi normalitas, kemudian residualnya itu harus konstan varian gitu, residualnya tidak boleh berhubungan gitu antar tahun gitu ya, atau antar individu gitu, dan seterusnya. Nah, itu metode LSDV. Kemudian ada metode WG estimator atau Wittin ya. Metode WG estimator tuh nama lainnya Wittin. Nah, di sini kalau si WG estimator ini mengakomodir perbedaan intercept bukan dengan dummy, tapi dengan membedakan sampel observasi di sekitar rata-rata sampelnya. Nah, cuma di sini WG estimator juga punya kelemahan. Dia menghasilkan estimator yang konsisten, tapi dia inefisien. Jadi lebih besar variansnya dibandingkan dengan OLS. Nah, kemudian kalau kita punya time invariant variable, kemungkinan omittednya tinggi gitu. Ya kayak tadi saya contohin contoh in time variable tuh misalnya paling gampang kalau di penelitian akuntansi, misalnya tingkat pendidikan CEO gitu ya. Misalnya perusahaan A, B, C gitu. Pendidikan CEO antar tahunnya dalam 2 tahun terakhir kan misalnya sama ya, kita kasih poin 3. Nah, itu tiap tahun itu sama gitu. Jadi kalau ketemu variabel yang seperti itu, kemungkinan dia akan omitted, akan hilang gitu ya waktu kita run di software statistik gitu. Dan ini kelemahan lainnya, si metode ini bisa mendistorsi nilai parameter dan menghilangkan efek long run karena sifatnya yang mendiferencing sampel ini. Jadi dia lebih melihat sebagai short run effect begitu. Nah, bagaimana dengan random effect model gitu? Nah, kalau random effect model ini kita apa ya, mengakomodir perbedaan individunya itu lewat error term ini. Nah, kalau kalian lihat di sini ada 2 error komponen. Nah, kalau ini error komponen untuk cross sectionnya ya. Jadi dia error komponen untuk masing-masing perusahaan. Dan kalau ini adalah kombinasi error komponen dari cross section dan time series. Nah, kalau ini digabungkan, itu namanya adalah composite error term. Gini, composite error term. Nah, di sini interceptnya di random effect ini menunjukkan rata-rata nilai dari semua interceptnya individu. Jadi intercept di sini adalah rata-rata intercept dari semua individu, gitu. Selain itu, error komponen itu juga merupakan random deviasi dari individual interceptnya, gitu ya. Nah, si error komponen ini disebut juga unobserved variable atau latent variable. Jadi ini sebenarnya variabel X lain gitu, tapi yang tidak kita observasi gitu, yang tidak kita masukkan ke dalam model gitu ya. Nah,
Ada satu lagi tambahan persyaratan untuk random effect model selain asumsi-asumsi yang harus dipenuhi di fixed effect tadi. Nah, additional requirement-nya untuk random effect model adalah si error komponen E ini tidak boleh berkorelasi dengan explanatory variable gitu. Nah, tadi kan ini dia itu unobserved variable, berarti kan dia karakternya juga mirip X ya. Jadi variabel independen lain yang tidak kita observe gitu. Nah, ini tidak boleh berkorelasi dengan explanatory variable gitu. Sampai sini dipahami? Oke, kita sudah membahas 3 model estimasi di panel data ya, pool, random, dan fixed effect. Mana yang terbaik gitu. Nah, sebenarnya ada cara statistik nih untuk memilihkan mana model terbaik antara 3 metode estimasi tersebut. Ada Chow test, ada Hausman test, dan ada Bruce-Pagan-Lagrange multiplier test, atau kita biasanya bilang ini LM test gitu ya. Nah, ini kita langsung praktek aja ya. Ini Chow test ini H0-nya itu adalah pool OLS, H1-nya fixed effect. Jadi nanti kita akan meran pakai fixed effect, ini FE. Kalau kita ngeran pakai fixed effect, nanti keluarnya probability ini p-value dari F, tapi F yang bawah ya. Kalau p-value dari F itu kurang dari alpha, maka reject H0. Berarti metode estimasi terbaik kalau menurut Chow test adalah fixed effect. Tuh, oke, mari kita latihan. Oke, kita pakai data ini, data dummy ya. Data dummy kita copy dulu ke Stata. Baik banget. Oke, copy, kita paste. Ya. Kita paste. Nah, oke, udah ID year, pastikan semuanya hitam ya yang mau kita ukur. Oke, aman ya. Aman. Oke, total asetnya masih jutaan ya. Oke, total asetnya kita rename deh. Kita rename total asetnya. Kita gen. Kita learn kan ya. Kita ganti size sama dengan learn total asset. Oke. Nah, ini di data editor sudah ada variabel baru size. Nah, karena ini data panel, kita harus mendeclare ini sebagai panel data. Kita declare soalnya biar si statanya ini kalau yang mau kita run ini data panel gitu. Kalau kita nggak declare, nanti dia menganggapnya sebagai pool aja gitu. Kita lihat di sini, kita kasih kodenya OID sama year. Berarti di sini, oke, berarti di sini kita declare dulu ya, xtset ID year. Nah, ini kita declare sebagai data panel. Kalau kalian lihat di sini unbalance, berarti panel datanya unbalance panel data. Kemudian tahunnya 2012 sampai 2009 with gap. Berarti ini ada tahun-tahun di antara ini yang nggak ada gitu ya, karena ketiadaan data. Oke, sekarang kita coba regresi biasa dulu ya, regresi OLS. Regresi OLS. Kita mau meneliti tentang pengaruh corporate governance terhadap struktur modal. Struktur modalnya proksinya leverage, kemudian corporate governance-nya ada kualitas audit ya, ini Big Four. Kemudian komisaris independen,
kemudian komite audit, kemudian TDK-nya apa ya? Lupa. Kemudian ada variabel kontrolnya, ada size, ada ROA gitu ya. Oke, kita coba. Nah, ini keluar hasilnya ya. Sini adjusted R-square-nya oke lah, lumayan. Kalau penelitian sosial 14% ini lumayan lah ya gitu. Kemudian kita lihat ternyata yang signifikan komin positif signifikan. Kemudian TDK ini apa ya? Total Dewan Komisaris. Oh, TDK. Total Dewan Komisaris ini negatif signifikan, size positif signifikan, profitabilitas negatif signifikan. Oke, nah ini untuk hasil OLS pool regresi biasa. Sekarang kita coba pakai fixed effect. XTREC, ini aja langsung ya. Ini terus nanti kita ganti di sini XTREC. Maaf, fixed effect. Oke, kita lihat hasilnya di sini R-square-nya pakai R-square yang within turun ya, jadi 8%. Di sini ROA-nya masih signifikan. Yang signifikan dikit, hanya ROA negatif signifikan, Komdit sama TDK. Komdit ya. Oke. Jadi ini berkurang ya. Kita lihat untuk yang sebelum ke random effect kita simpen dulu ini estimasinya. Estimate store FE kita simpan. Oke. Nah, nanti di sini muncul nih estimate FE. Nah, untuk melakukan chow test kan kita melihat dari output fixed effect ya. Ini output fixed effect kita bisa jadikan sebagai chow test itu untuk memilih antara OLS dengan fixed effect, untuk memilih antara OLS dengan fixed effect. Kalau p-value dari F ini kurang dari 0,05, maka kita reject H0, artinya model terbaik adalah fixed effect. Nah, ternyata di chow test ini model terbaiknya adalah fixed effect gitu, karena ini p-value-nya kurang dari alpha 0,05. Oke, di chow test pertama kita fixed effect. Nah, sekarang kita ke Hausman test. Nah, ini. Nah, Hausman test itu kita run dulu random effect-nya. Ini random effect. Oke. Nah, di random effect kalau dilihat di sini yang kita lihat overall R-square-nya 12%. Lebih baik daripada fixed effect. Terus di sini juga yang signifikan lebih banyak ya daripada fixed effect ya. Oke. Nah, lalu kita lakukan Hausman test. Kita estimate dulu, kita store dulu ya estimasi. Estimate, store, random effect. Nah, pastikan untuk selalu menyimpan estimasi dari ini ya untuk melakukan Hausman ya. Saya nanti kalau nggak di estimate store nggak keluar FERE. Bismillah. Nah, ini dia keluar hasilnya di sini. Prop C-nya kurang dari alpha. Artinya apa? Berarti di sini ini chow testnya tadi fixed effect. Nah, Hausman testnya, nah di sini prop C-nya kurang dari alpha 0,05, reject H0. Kan H0-nya adalah random effect, berarti di sini model terbaik menurut Hausman test itu adalah fixed effect. Nah, menurut si chow test, menurut Hausman test, model terbaik sama-sama fixed effect gitu. Nah, menurut statistik ya udah fixed effect gitu. Cuma kalau kalian mau melanjutkan penasaran nih Birch-Pagan Lagrange multiplier test, ini bisa nih kita memilih antara pool atau random effect. Pakainya XT test 0. Coba kita coba ya. XT test 0. XT test 0. Nah, ini prop C bar kuadratnya 0,000. Artinya apa? Berarti tadi di sini
Jika probe Q-bar kurang dari alfa, maka reject H0. Reject H0 itu kita mereject OLS, berarti model terbaik menurut LM test adalah random effect. Nah, kalau menurut statistik tadi Chow test FE, Hausman FE, LM test random, berarti kalau menurut statistik yang terbaik sih fixed effect gitu. Kalau menurut statistik ya. Nanti dikembalikan ke kalian gitu, mau memilih metode estimasi yang mana gitu. Kan tadi sudah dijelaskan ya kelebihan dan kekurangannya gitu. Yang mau kalian kejar apa? Apakah kalian mengejar R-square yang terbaik, ataukah error yang terkecil, ataukah p-value-nya, signifikansinya yang paling banyak gitu. Nah, itu kan masing-masing metode estimasi kan punya kekurangan dan kelebihan. Pastikan kalian paham gitu ya, apa nanti yang mau kalian pilih, apakah random, ataukah pool, ataukah fix. Nah, kalau tadi kan kita random, kalau yang fixed effect tadi itu kan ada mengakomodir yang ini nih, LSDV ya, dia mengakomodir perbedaan intercept antar individu dengan dummy variable method. Nah, ini kalau di Stata ini kita bisa pakai LSDV, jadi nanti muncul nih interceptnya tiap individu itu berbeda itu. Oke, nah ini kita pakainya ini nih, XI ya, XI yang kurung, pakai yang ini tambahin XI, tambahin SI, ini titik 2, kemudian kita tambahin I titik ID gitu, karena mau melihat intercept masing-masing individu. Coba bisa nggak ya? Bismillah. Wah, banyak banget. Karena total perusahaannya kan ada 523 ya, jadi ini ada dummy individunya sebesar 522 gitu. Nih kan, ini kan dari angka 2 nih, dan industri 2, industri 3 gitu ya. Jadi kalau industri ID, kalau ID-nya adalah 523 minus 1 gitu, berarti kan dummy individunya ada 522. Nah, ini nih interceptnya beda-beda tuh. Banyak banget. Nah, itu. Tapi kalau kalian lihat di sini antara yang LSDV nih, LSDV, nah, tuh malah jadi bagus yang pakai LSDV karena R-square-nya makin besar. Iya ya, kecenderungan di LSDV ini R-square-nya makin besar karena yaitu karakter R-square itu ditambah variabel. Tambah variabel kan R-square-nya makin, kecenderungannya makin memperbesar R-square ya. Kita kan menambah variabel dummy individu. Nah, ini jadinya R-square-nya makin tinggi. Tapi kalau dilihat di sini koefisiennya sama. Nih, koefisiennya ininya sama. Coba ya, raw ini 0, minus 0075. Kita lihat yang fixed effect yang within. Fixed effect yang within, nah kan sama, minus 0,0075 dan sama-sama signifikan. Size-nya juga sama, 0063. Ininya tidak signifikan. Coba kita lihat. Nah, kan sama 0063, 042. Nah, jadi intinya sebenarnya antara within sama LSDV itu menghasilkan estimasinya yang identified yang sama gitu ya, gitu. Sampai sini dipahami? Oke, nah ini kalian bisa simpan ininya ya, bisa simpan sintaknya ini di do file, copy paste di sini do file. Nah, enaknya kita menyimpan ini di do file itu sewaktu-waktu kalian melakukan regresi tidak perlu ngetik lagi, tinggal gini aja nih, misalnya mau regresi ya, tinggal sini nih, klik terus execute.
nanti keluar hasilnya. Nah ini rect gitu. Jadi nggak perlu ngapalin sintaknya apa, kalian simpan saja di do file. Mana tadi do filenya? Nah ini disimpan ya, file save as latihan, do file latihan panel gitu. Oke, sampai sini nih saya simpan di desktop dulu. Sampai sini dulu. Adakah yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita ke latihan.